Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom. Saudara menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Yang menikmati kebaikan Tuhan boleh sambil lambaikan tangan dan katakan haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, Dia sangat baik. Sepanjang minggu sudah kita lalui bersama dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bahkan hari ini kita masuk dalam detik-detik penghujung tahun. Kita merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa memelihara setiap kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini kesempatan yang indah kita ada di rumah Tuhan. Mari bawa seluruh kehidupan kita bersama-sama untuk kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak untuk bersama-sama kita bersepakat bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Dan pagi hari ini sungguh kami menyadari bahwa hidup kami ini hanya karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu. Kami rindu untuk membawa setiap pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari terimalah setiap korban syukur kami pagi hari ini. Hadirlah di tempat ini Tuhan, sebab kehadiran Tuhan itu adalah yang terutama dalam hidup kami. Kami percaya ibadah pagi hari ini akan menjadi ibadah yang dipenuhi dengan sukacita surgawi. Kami rindu ketika kami menyembah memuji Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan hadir nyata di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memasuki ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
kami. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan dengan apakah ku hari ini kita mau merenungkan sejenak saja kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak harus sesuatu yang besar, mujizat yang besar sehingga kita berkata terima kasih Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar untuk bersyukur dari hal-hal yang sederhana, dari apa yang kita miliki hari ini. Kesehatan, kekuatan, keluarga, pekerjaan, orang-orang yang terdekat. Bukankah itu semuanya adalah anugerah dan pemberian Tuhan? Karena itu pagi hari ini kita mau datang untuk bersyukur, berterima kasih untuk apapun yang Tuhan percayakan kita miliki. Bahkan pergumulan berat sekalipun mungkin yang harus kita tanggung hari ini, ketika kita masih kuat, ketika Tuhan izinkan kita untuk bisa menikmati segala sesuatu di tengah pergumulan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami memuji Engkau Tuhan.
pagi hari ini kami mau bersuka cita karena kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami mau memasuki gerbang-Mu dengan penuh pujian dan syukur. Mari yang siap untuk memuji, bersorak, menyenangkan hati Tuhan, sama-sama sorakan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan dan dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau masuki gerbang Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan di sepanjang hidupku. Sebab Dialah, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dialah, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Ku nyanyikan pujian baginya dengan hati bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidup. Katakan, bagi Allah Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Bagi Allah Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Bagi Allah Dia sungguh baik, kasih setianya. Amin. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Katakan, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, amin, Tuhan, terpujilah. Sorakan, terpujilah, amin, Tuhan, terpujilah. Sekali lagi, terpujilah, Tuhan, terpujilah. Yesus, sama-sama katakan, bagi Allah Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Amin. Bagi Allah Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Bagi Allah Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Bagi Allah Dia sungguh baik, kasih setianya kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Puji Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Hari ini persilakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dia adalah Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Mari yang percaya kebaikan Tuhan boleh katakan kepada kanan kirimu saudaraku, katakan Allah itu baik. Allah itu haleluya. Puji Tuhan. Hosana bagimu Tuhan, sebab Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik dalam hidup kami. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin.
tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami menikmati bahwa sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Bahkan hari ini mungkin kami sedang hadapi pergumulan, persoalan dalam hidup ini, namun kami percaya penyertaan Tuhan itu yang akan menguatkan setiap kehidupan kami, untuk kami dapat menerima segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan di balik setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Karena itu pagi hari ini kami mau percaya di dalam Engkau Tuhan, bahwa anugerah Tuhan, anugerah-Mu itu sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segala penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, itu segalanya bagi kami, segalanya bagi hadir-Mu, hadir-Mu di hidup, itu yang terutama bagiku Tuhan. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Segalanya bagi kami, segalanya bagi hadir-Mu di hidup, terutama. Sekali lagi katakan dari awal, saya jemput kita bangkit berdiri. Penyertaan-Mu,
Haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan, kasih sayang Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu dalam hidup ini Tuhan menjadi kekuatan Haleluya. kami sampai detik ini Tuhan. Dengan melihat keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan, hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat mengandalkan siapapun Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau. Amin. Haleluya. Kekuatan dan pengharapan kami. Maka Terima dari kasih Tuhan Yesus, Allahku. pada pagi hari ini Engkau tilik kami, hidup kami masing-masing ya Bapa. Apa yang menjadi setiap kerinduan kami yakin Tuhan Engkau akan mengetahui setiap isi hati kami masing-masing pada pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau akan berfirman lewat hamba-Mu untuk memberikan kekuatan dan penghiburan pada kami. Hamba-Mu yang sedang Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, bungkus dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga menjadikan saluran berkat. Haleluya. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan. Saya sampaikan pengumuman yang pertama. Saya sampaikan terima kasih banyak buat dukungan saudara-saudara jemaat Tuhan yang kami kasihi, yang sudah mensupport dengan doa buat Ibu Gembala. Jadi karena hasilnya sudah jelas, maka saya akan menyampaikan bahwa Ibu Gembala hasil biopsi dari lab Jakarta dinyatakan kena kanker paru-paru stadium 4. Nah, ketika saya sampaikan stadium 4, banyak saudara yang merasa tidak percaya karena kondisi Ibu Gembala yang masih kelihatan segar. Dokter pun begitu, tanya mau makan, mau, badannya tidak turun, enggak ya. Jadi semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah hasil dari kekuatan doa kita bersama ya. Dan kami tetap meminta dukungan doa Bapak Ibu Saudara. Kita percaya mujizat pasti dan masih ada ya. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan yang nengok di rumah sakit, mereka sampai bilang begini, Bu, ojo-ojo hasilnya tertukar. Saya bilang enggak, hasilnya tidak tertukar, semuanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Puji Tuhan. Yang kedua, saya akan sampaikan pengumuman Natal. Acara Natal kita tanggal 25 itu bertepatan pada hari Minggu. Kita akan adakan tanggal 25 pagi, 6:30 ibadah hanya satu kali ya. Lalu kemudian untuk ibadah tutup tahun tanggal 31 kita akan ibadah ibadah tutup tahun di tempat ini jam 6 sore. Nanti bisa diisi dengan kesaksian, dan saya minta relawan-relawan GPDI Bukit Zaitun, mungkin ada yang bisa menyediakan minuman hangat-hangat, udang jahe apa gitu ya, makanan-makanan ringan lah, yang ringan. Lalu kemudian ibadah tanggal 1 kita adakan jam 5 sore. Itu ibadah syukur awal tahun yang tentunya kita seperti biasanya ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus dan diakhiri dengan perjamuan kasih. Nanti juga bisa diatur. Nah, mengenai Natal dan Tahun Baru ini sudah diserahkan kepada generasi-generasi penerus yang akan mengaturnya ya. Yang tua-tua Pak Bambang bilang kami pensiun aja, hanya lihat-lihat gitu loh ya. Pensiun tidak ditinggal tetapi tetap ikut melihat ya. Jadi itu saja pengumuman yang saya bisa sampaikan. Terus dukung dalam doa, kita akan melihat mujizat kuasa Tuhan. Ibu Gembala kalau mungkin hari ini dari dokter paru-paru sudah memberikan rekomendasi pulang,
karena tinggal itu yang ditunggu ya. Rekomendasi dokternya katanya minggu visit ya. Setelah dia visit pulang, dia datang juga visit hari Jumat, cuma dia, mana Bu, apa kabar? Sudah, begitu aja, karena dia sudah tahu dari sejak awal dia periksa mesti begitu. Mau makan, badan turun, enggak, ya sudah. Jadi semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari Yosa akan menyampaikan firman Allah. Baik, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, kita tentu yakin, kita percaya bahwa dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, rencana Tuhan itu indah pada waktunya ya. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Dia punya rancangan yang terbaik, sekalipun terkadang susah untuk dimengerti, tapi sebagai anak Tuhan kita yakin bahwa segala sesuatunya baik bersama dengan Tuhan. Ya, jadi saya sebenarnya sebagai anak, saya bangga kepada mamah ya. Saya ceritakan tadi pagi, kemarin hari Rabu, saya menemani papa mamah untuk ke dokter, ke rumah sakit untuk kontrol. Saya di bangku sopir, saya menyetir, papa di sebelah, lalu mamah ada duduk di bangku tengah belakangnya, dan saya nyetir, papa ini udah mulai ngantuk-ngantuk begitu, dan saya senang sekali. Kenapa? Karena saya dengar di belakang itu mamah bersenandung begini, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Nah, saya di mobil itu sambil senyum-senyum begitu ya saudara. Saya bangga, kenapa? Karena tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Tetapi itulah orang-orang percaya. Orang-orang Kristen hidupnya tidak lepas dari masalah. Orang Kristen hidupnya tidak bebas dari pergumulan. Tapi orang Kristen selalu punya pengharapan di dalam Tuhan, dan harapan di dalam Tuhan itu yang membuat kita menjadi kuat. Yang sesuai katakan amin. Boleh kasih kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, inilah yang ingin saya share pagi ini. Saya ingin kasih tema pagi ini, kuasa pengharapan ya. Sama-sama katakan kuasa pengharapan. 2, 3. The power of hope, artinya kekuatan di dalam pengharapan. Kita akan belajar apa itu pengharapan, bagaimana kita memiliki pengharapan yang benar. Kita akan melihat apa hasilnya ketika kita punya pengharapan yang tepat, yang benar, saudara. Sebab saya percaya begini, seorang Kristen, orang percaya, hidupnya nggak boleh didikte dengan keadaan. Orang Kristen hidupnya nggak boleh didikte oleh situasi. Amin. Situasi seperti apapun, kita itu harus tetap bersyukur, tetap memuji, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Ada banyak orang ketika situasinya buruk mengeluh, putus asa. Ketika diberkati, dia penuh pengharapan. Tetapi orang percaya hidupnya tidak didikte oleh situasi, tapi hidupnya didikte oleh pengharapannya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca Amsal pasal yang ke-10 ayat 27-28. Amsal 10, 27, 28 kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi harapan orang benar akan, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Saya baca sekali lagi. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Sama-sama katakan panjang umur. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Katakan harapan menjadi sukacita. Yang percaya boleh angkat tangan. Amin.
saya sampaikan kepada mamah kemarin ya, ketika mamah dengar kabar itu, saya sampaikan begini, mamah itu panjang umur, saya katakan begitu. Sekalipun ada penyakit di dalam dirinya, tapi saya bilang mamah itu panjang umur. Tapi semua tergantung respon kita ya. Ketika kita merespon tetap bersyukur, ketika kita merespon tetap bersemangat, tetap berharap kepada Tuhan, ketika kita meresponi untuk tetap justru menjadi lebih bijaksana di dalam hidup ini, maka semuanya akan menjadi indah bersama dengan Tuhan. Harapan akan diubahkan menjadi sukacita. Nah, kita akan melihat apa arti harapan. Harapan adalah keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Katakan amin. Sekali lagi, harapan adalah keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Ketika kita percaya, ketika kita yakin bahwa di balik semua yang sedang kita hadapi ini akan berbuah kebaikan, pasti akan berbuah kebaikan. Itu adalah sebuah harapan. Ketika kita menatap masa depan dengan positif, ketika kita menatap hari depan dengan iman percaya bahwa semuanya akan menjadi baik-baik saja, itu adalah harapan Bapak Ibu ya. Nah, ada banyak orang punya pengharapan. Kita punya pengharapan untuk alami pertolongan, kita punya harapan untuk alami perubahan, kita punya harapan untuk alami kesembuhan, mungkin saudara punya harapan untuk mengalami jalan keluar. Ada banyak kita di sini punya harapan, dan firman Tuhan tadi berkata, harapan orang benar tidak akan sia-sia. Harapan orang benar akan berubah menjadi sukacita. Katakan amin. Kenapa? Karena kita tahu untuk meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ketika saudara menaruh cita-cita, menaruh keinginanmu, menaruh kerinduanmu kepada pribadi yang tepat, disitulah harapan kita akan berubah menjadi sukacita. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada seorang bernama Sumbora. Orang ini seorang pria dari Kamboja. Pekerjaannya sehari-hari adalah mencari kotoran kelelawar. Jadi dia setiap hari bekerja mencari kotoran kelelawar dan masuk di gua-gua yang gelap dan sempit. Satu kali ketika dia sedang mencari kotoran kelelawar, dia terjepit di satu celah yang sangat sempit ya. Dia terjepit dan dia tidak bisa keluar di situ. Selama 4 hari lamanya dia ada di dalam situasi yang terjepit, tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga kemudian 4 hari kemudian dia ditemukan oleh regu penyelamat. Nah, ketika dia ditemukan, Sumbora ini berkata, saya kehilangan harapan untuk hidup. Seandainya saya membawa pisau, saya pasti sudah bunuh diri. Sumbora berkata, saya sudah nggak ada harapan, saya sudah tidak ada lagi keyakinan untuk mendapatkan pertolongan. Saya sudah tidak ada lagi kepercayaan untuk bisa keluar dari tempat ini. Dan daripada saya menderita, 4 hari dia merasakan menderita, dia berkata, kalau saya bawa pisau, saya akan bunuh diri. Tetapi berbeda ceritanya dengan seseorang yang sempat viral di Indonesia. Siapakah dia? Dia bernama Aldi Novel. Kita semua tahu kisahnya yang sempat viral ya. Aldi Novel seorang anak nelayan dia. Tapi satu kali dia hanyut oleh ombak, orang Ternate ya, dia terkatung-katung di lautan bebas. Dan dia bukan hanya 1-2 hari, dia ada di sana selama 49 hari. Banyak psikolog berkata dia seorang diri 49 hari tidak punya apa-apa di situ, seharusnya stres saudara. Yang dilihat, lihat kanan, lihat kiri, depan, belakang, air laut.
stres, dan ada banyak kesempatan untuk bunuh diri. Ini ketika dia terkatung-katung ditemukan, ketika dia diselamatkan, dan ketika dia sudah pulih, saudara. Dan ketika dia diwawancara, dia ditanya, dia berkata begini, saya sempat ingin bunuh diri, tetapi saya tidak jadi. Dia memilih untuk baca Alkitab, menyanyikan pujian, dan dia katakan, saya punya keyakinan. Artinya dia punya harapan, dia punya kepercayaan bahwa Tuhan akan menuntun dia, dan dia pasti akan dipertemukan dengan keluarganya. Kita melihat ada dua orang yang berbeda, yang alami sama-sama hal yang terjepit, hal yang tidak ada jalan keluar, tapi yang satu dia punya keyakinan, dia punya harapan akan pertolongan, dia punya harapan, keinginan untuk bisa berjumpa dengan orang tuanya, dengan keluarganya, tapi yang satu dia tidak punya pengharapan. Dan saudara lihat, orang yang seperti ini punya cara pikir yang berbeda. Yang satu ingin mengakhiri hidupnya, yang satu ingin bunuh diri, tapi yang satu dia memilih untuk menyanyikan pujian, memilih untuk membaca firman Tuhan. Sebab orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan akan panjang umur, dan harapannya akan menjadi sukacita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Orang-orang yang memilih meresponi dengan memuji Tuhan, meresponi keadaan dengan tetap menyembah Tuhan, tetap membaca Alkitab, tetap percaya, berharap kepada Tuhan. 49 hari loh saudara, tetapi imannya, keyakinannya tidak ditentukan oleh keadaan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, saya catat di sini, harapan menjadi alasan seseorang tetap bersemangat hidup. Karena orang punya harapan, karena orang punya keinginan, karena orang punya cita-cita, itu menjadi alasan seorang akan berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya. Seperti yang dialami Aldi Novel ini, dia punya keinginan untuk berjumpa dengan keluarganya, dia punya harapan untuk bisa kembali ke rumah, dan dia letakkan harapannya itu kepada Tuhan yang dia sembah. Dan dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah tidak akan pernah mengecewakannya. Sebab itu dia tidak peduli berapa lama dia ada di situ, tetapi dia tetap bertahan untuk hidup, sebab dia percaya bahwa harapan orang benar akan berubah menjadi sukacita. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Saudara mungkin punya harapan, ada orang punya harapan, saya ingin melihat anak-anak saya lulus sarjana, saya ingin melihat anak saya menikah. Sebab itu kita harus sehat, kita harus menjaga kesehatan, kita berjuang, kita akan mempertahankan hidup supaya kita bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan di depan kita. Saudara mungkin punya harapan, saya ingin melihat cucu saya boleh bertumbuh, saya ingin merasakan menjadi seorang kakek, saya ingin melihat cucu saya menikah. Mungkin dia punya harapan yang begitu panjang, dan ketika itu diletakkan harapannya kepada Tuhan, maka dia akan melihat bahwa masa depannya adalah indah. Di panjang umur harapannya berubah menjadi sukacita. Kenapa? Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan tetap bersemangat untuk hidup di dalam hidup ini. Katakan amin. Amsal 23 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Katakan amin. Katakan, masa depan sungguh ada. Sekali lagi, masa depan sungguh ada, harapanku tidak akan hilang. Yes, amin. Sebab itu saudara, taruh harapan kita hanya di dalam sesuatu yang pasti. Jangan salah menaruh pengharapan kita, jangan salah memasrahkan hidup kita, jangan salah mempercayakan hidup kita kepada sesuatu yang tidak pasti. Saya catat di situ kuncinya supaya kita bisa menikmati masa depan dan menikmati harapan yang digantikan sukacita. Boleh tolong diklik. Milikilah dasar pengharapan yang benar. Kita harus punya dasar pengharapan yang betul, yaitu kita mempercayakan hidup kita kepada sesuatu yang pasti. Jangan taruh hidupmu, jangan percayakan masa depan kita kepada sesuatu yang enggak pasti. Jangan percayakan hari depan kita kepada sesuatu yang tidak
Jangan percayakan keluarga kita kepada sesuatu yang tidak pasti. Apa itu yang tidak pasti? Uang kita, harta kita. Mungkin hari ini ada banyak orang yang mempercayakan dirinya kepada hartanya. Mungkin dia seorang yang kaya luar biasa, dia punya harta yang melimpah. Mungkin ada hari ini orang yang mempercayakan hidupnya kepada kepandaiannya. Mungkin dia seorang yang cerdas, di mana-mana dia bisa dipakai orang, mudah untuk mencari pekerjaan. Ada orang yang mungkin mempercayakan masa depannya, masa depan anak-anaknya kepada jabatan karirnya. Dia berpikir, saya punya kuasa, saya punya segalanya, saya bisa atur masa depan anak-anak saya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa semua yang kita miliki itu bukanlah jaminan yang pasti dalam hidup ini. Sebab satu-satunya jaminan yang pasti dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber pengharapan kita, maka semua fasilitas yang kita butuhkan itu akan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan kebalik, bukan kita menggantungkan hidup kepada fasilitas Tuhan. Kalau kita menggantungkan hidup kepada fasilitas yang Tuhan beri, kita mudah sekali untuk lemah dan kecewa. Tapi ketika kita menggantungkan hidup kepada kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Krisis boleh terjadi, tahun 2023 masa suram boleh terjadi, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tadi kita naikkan pujian itu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, apa? Sumber kekuatan bagiku. Yang menjadi sumber kekuatan kita itu kasih-Nya Tuhan, kesetiaannya Tuhan dalam hidup kita. Coba tolong dibuka Mas ayatnya. Firman Tuhan berkata begini, perhatikan saudara. Seorang raja itu kan orang yang punya kekuasaan, punya power. Firman Tuhan berkata, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa yang dia miliki. Dia boleh punya daerah yang luas yang dia perintah, dia boleh menduduki satu istana yang megah, tapi firman Tuhan katakan seorang raja tidak selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan yang gagah perkasa tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatannya. Kuda, aset yang kita miliki, amunisi yang kita miliki mungkin adalah harapan yang sia-sia. Firman Tuhan katakan, ketika kita taruh harapan kita, ketika kita taruh masa depan kita, keinginan kita kepada semua itu, firman Tuhan katakan itu harapan yang sia-sia. Tetapi ayat yang bagian terakhir dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Kasih setia Tuhan tertuju kepada kita semua, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Disitulah kita alami kasih setia yang melimpah-limpah, satu-satunya kepastian di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan taruh harapanmu, jangan taruh masa depanmu kepada sesuatu yang tidak pasti. Segala sesuatu bisa berubah. Kita lihat bencana terjadi di mana-mana, yang namanya harta itu bisa hilang dalam sekejap. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Ketika kita percayakan hidup kita kepada hal yang ada di dunia ini, kita pasti akan kecewa. Tapi taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita lihat contohnya, wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Wanita yang alami pendarahan selama 12 tahun, dia sudah mencari kemana-mana pertolongan, dia sudah berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya, dia punya uang, dia berobat kemana-mana, tapi firman Tuhan katakan dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Selama 12 tahun pengharapannya timbul tenggelam. Selama 12 tahun saya katakan pengharapannya bagaikan roller coaster. Ketika dia dengar ada seorang tabib yang hebat, pengharapannya timbul, dia berusaha berobat ke sana,
tapi hasilnya mengecewakan, pengharapannya jatuh. Ketika dia dengar lagi di sana ada seorang tabib yang hebat, pengharapannya bangkit lagi, dia berusaha mencoba, tapi ketika gagal dia kembali, pengharapannya hancur lagi. Tapi satu hari ketika Yesus melewati dia, ketika dia melihat ada satu kesempatan, ada satu momen di mana dia bisa berjumpa, mengalami mujizat Tuhan, pengharapannya bangkit. Dia dengar Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, dia dengar Yesus melakukan banyak mujizat, dia dengar Yesus melakukan banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Dan saat itu imannya bangkit, kalau orang lain bisa sembuh, saya juga bisa sembuh. Katakan amin. Kalau lain ditolong, saya juga. Kemarin saya ngobrol sama Pak Gembala di mobilnya, itu lagu bukan iri saudara, tapi lagu itu adalah lagu berpengharapan. Kalau yang lain terima pertolongan, saya juga pasti akan terima pertolongan. Dan ketika dia taruh pengharapannya di dalam Tuhan, hari itu penyakit yang 12 tahun dia alami, hari itu dia sembuh sempurna. Sebab di dalam Tuhan pengharapan akan berubah menjadi sukacita. Yang setuju beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak hari itu dia tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena dia tahu yang sumber pengharapannya bukan lagi kepada uangnya, sumber pengharapannya bukan lagi kepada tabib-tabib yang hebat apapun kata orang, tapi sumber pengharapannya hanya ada di dalam Tuhan. Ibrani pasal 6 berkata begini saudara, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Katakan sama-sama, sauh yang kuat. Sauh itu artinya jangkar ya, jangkar. Dipakai oleh kapal atau perahu untuk menambatkan perahu mereka supaya tetap terjaga di dermaga, tidak kemudian terseret oleh ombak, tidak kemudian hanyut ke tengah lautan, tetapi supaya sauh itu menjaga kapal itu tetap ada di dermaga. Dan firman Tuhan berkata, pengharapan di dalam Tuhan itu seperti sauh yang kuat yang tidak akan lepas. Pengharapan di dalam Tuhan, terjemahan lain berkata, itu adalah pegangan yang kuat. Pegangan yang kuat saudara. Artinya harta kita, uang kita, jabatan kita, kekuasaan kita, itu bukanlah pegangan yang kuat dalam hidup ini. Ketika saudara bersandar kepada hartamu, ketika harta kita habis, kita pun akan ikut habis. Ketika pengharapan kita, pegangan kita taruh kepada jabatan kita bersandar kepada jabatan kita, ketika jabatan itu runtuh, kita ikut runtuh. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan adalah pegangan yang kuat. Dan Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, Tuhan semesta alam. Ketika saudara bergarap bergantung kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kemarin ketika saya pimpin pujian terakhir, saya ajak kita nyanyi apa saudara? Gandul Gusti, pegangan sama Tuhan. Atiku ayam tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Pegangan yang kuat satu-satunya itu adalah ketika kita berpegangan kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Kenapa? Karena dikatakan begini, pengharapan di dalam Yesus Sang Juru Selamat dikatakan di sini, aman bagi jiwa kita. Ya, ini saya bukan sedang iklan asuransi, tidak saudara ya, tetapi satu-satunya pengharapan yang aman bagi jiwa kita adalah pengharapan di dalam Juru Selamat kita. Kenapa? Karena di dalam keselamatan yang Tuhan sudah lakukan itu, Dia mencakup segala sesuatu, mencakup kesembuhan, mencakup damai sejahtera, mencakup sukacita dalam hidup ini, mencakup hal-hal yang baik dalam hidup ini. Itu terangkum semua di dalam satu anugerah yang besar yang bernama anugerah keselamatan.
kayu salib itu membuktikan bahwa cinta Yesus yang begitu besar, cinta Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Dan itu menjadi jaminan yang pasti, bukan hanya ketika kita nanti mati, tetapi ketika kita hidup di dunia ini, kita punya jaminan bahwa Tuhan pemelihara kita, Tuhan penyembuh kita. Di kayu salib, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan penyakit kita. Katakan amin. Di kayu salib, bilur-bilur Yesus sudah menghapuskan setiap kutuk-kutuk kita. Katakan amin. Dan di dalam salib Yesus terangkum semua berkat yang sempurna, baik dalam hidup ini sampai kita masuk pada kehidupan yang kekal. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya ingat 2 minggu yang lalu Om Nelson menyampaikan firman Tuhan bahwa keselamatan itu paket komplit. Keselamatan itu paket lengkap. Dan ketika mata saudara tertuju kepada salib Yesus, kita tidak akan menjadi orang-orang yang putus harapan. Yesus sudah mati bagiku, aku punya hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apapun pergumulan, apapun masalah kita, satu-satunya pengharapan yang pasti, yang aman bagi jiwa kita adalah pengharapan akan salib Kristus. Di dalam salib Kristus terangkum berkat yang sempurna bagi kita yang tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kisah yang dituliskan di dalam Alkitab. Ada satu kisah di mana satu kali ada 270 orang kehilangan pengharapan bersama-sama dalam waktu yang sama, dalam situasi yang sama. Ada 270 orang kehilangan pengharapan. Dikatakan di ayat yang ke-20, Kisah Rasul pasal 27, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dikatakan mereka nggak bisa lihat bintang-bintang. Angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam. Akhirnya di bagian situ tulis, putuslah segala harapan kami. Waktu itu Paulus sedang berlayar menuju ke Roma bersama dengan 270 orang. Di dalamnya ada tahanan-tahanan dan ada petugas-petugas, saudara ya. Mereka dikatakan terhuyung-huyung. Ya, angin badai yang dahsyat terus mengancam mereka. Dikatakan begitu besar badai itu, begitu besar gelombang badai itu sampai mereka tidak bisa melihat bintang-bintang. Mereka tidak bisa melihat langit, saudara. Kenapa? Karena badai itu begitu luar biasa mengancam mereka. Dan itu bukan hanya 1-2 hari. Kalau saudara baca, mereka alami itu selama setidaknya 14 hari, saudara. Ada di dalam kondisi seperti itu. 270 orang putus harapan. Tetapi dari 270 orang itu ternyata masih ada 1 orang yang tidak kehilangan harapan, yaitu Paulus. Paulus berkata begini di ayat yang ke-22-24, tapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam, Paulus berkata, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus. Paulus punya pengharapan berbeda dengan 270 orang yang lain. Kenapa? Karena Paulus, dia punya Allah yang Paulus yakini bahwa Paulus ini adalah kepunyaannya. Paulus adalah kepunyaan Allah yang luar biasa, Tuhan semesta alam. Paulus yakin bahwa dia kepunyaan Tuhan yang maha kuasa. Dan ketika Paulus punya keyakinan itu, Paulus punya pengharapan. Hidupnya berbeda dengan orang-orang lainnya. Mungkin hari ini saudara, di sekitar kita ada di situasi yang dimana orang-orang putus harapan, dimana orang-orang sudah tidak lagi melihat ada secercah cahaya di depan. Tetapi ketika saudara memiliki hati iman seperti Paulus, aku melayani Tuhan yang luar biasa, aku melayani Allah di atas segala Allah, dan aku adalah kepunyaan Allah, maka pengharapan saudara akan bangkit.
Dan orang-orang yang punya pengharapan pasti akan berbeda dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Dunia hari ini boleh kehilangan pengharapan, tetapi orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus menjadi secercah cahaya yang membawa pengharapan bagi orang lain. Katakan amin. Nah, orang yang punya pengharapan seperti Paulus ini cara pikirnya beda. Coba kita lihat, tolong diklik Mas. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Nah, orang yang kalau sudah nggak ada pengharapan, putus asa, cirinya seperti ini. Suka menangisi keadaannya, nggak mau makan, sudah tidak lagi, buat apa saya makan, toh besok saya mati. Ini ciri-ciri orang yang tidak punya pengharapan. Dia lebih memilih untuk meratapi keadaannya dan tidak ada lagi semangat untuk hidup. Tetapi Paulus, seorang yang punya pengharapan, dia menyemangati dirinya dan juga menyemangati orang lain. Dia berkata di dalam ayat ini, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Perhatikan yang hijau. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Paulus punya keyakinan harapannya di dalam Tuhan akan berubah menjadi sukacita. Tidak ada satupun yang akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Yesus, saya percaya hidup mati kita nggak pernah takut apa-apa. Hidup kita, kalau hidup itu artinya bekerja untuk Tuhan, kalau mati itu adalah sebuah keuntungan. Orang-orang seperti ini akan mensyukuri setiap harinya. Paulus ini kalau sudah baca, kemudian dia mengambil roti, memecah-mecahkan, mengucap syukur, kemudian dia makan. Bayangkan di tengah badai, gelombang, mungkin kapalnya huyung-huyung, mungkin kanan kiri, dia makan roti, saudara, dengan mengucap syukur. Dan semua orang yang ada di situ heran akan apa yang dibuat oleh Paulus. Dan dikatakan mereka akhirnya ikut makan sampai kenyang, dan kuatlah hati semua orang yang ada di situ. Dan dikatakan, saudara, tolong boleh diklik sekali lagi. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Nah, ketika mereka mengucap syukur buat hari yang mereka masih nikmati, walaupun di tengah gelombang, mereka dapat memecah-mecahkan roti, mengucap syukur, mereka mendapatkan kekuatan. Dan dikatakan mereka membuang muatan gandum untuk meringankan kapal. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal ke situ. Ini ciri orang yang kemudian punya pengharapan. Setelah Paulus membangkitkan harapan mereka, mereka menjadi bersemangat untuk hidup, mencoba, berusaha, sekalipun tidak tahu. Mereka lihat ada pulau di depan, sekalipun mereka asing, tidak tahu itu pulau apa, tapi mereka berusaha untuk bisa sampai ke pulau itu. Kalau sudah dibaca, mereka akhirnya berusaha sampai ke sana, tetapi ternyata kapal itu karam, dan akhirnya mereka berenang sampai kepada pulau di situ. Dan firman Tuhan katakan tidak ada satupun yang mati, semuanya selamat. Kenapa? Harapan berubah menjadi sukacita. Katakan amin. Harapan memberi kita semangat untuk hidup. Harapan membuat kita tetap mencoba, tetap berusaha. Kita percaya Tuhan menyembuhkan, kita juga tapi tetap berusaha, berobat, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Dan di dalam pengharapan itu akan menghasilkan masa depan yang penuh dengan sukacita. Hidup kita panjang umur, dan setiap harapanmu letakkan pada Tuhan. Tuhan akan mengubah semuanya menjadi sukacita. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Satu ayat terakhir sebelum kita akan menaikkan pujian, singer boleh naik ke depan. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Isi hati Tuhan adalah supaya kita, anak-anaknya, tidak menjadi orang yang putus asa. Isi hati Tuhan adalah supaya kita, anak-anaknya, hidup berlimpah-limpah dengan pengharapan. Sebab itu izinkan Tuhan yang besar tinggal di dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus dengan kekuatan kuasanya itu
menguasai hati dan pikiran kita. Tahun 2023 kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi pengharapan yang melimpah-limpah di dalam Tuhan akan menghasilkan kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidup saya dan saudara. Tundukkan kepala kita bersama-sama, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, amin. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapan hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Harapan hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Dengan iman katakan, hatiku percaya. Kami percaya. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Kita dihadapkan dengan berita-berita yang menakutkan. Begitu banyak prediksi, begitu banyak ramalan, begitu banyak perkiraan. Tahun 2023 akan menjadi tahun yang berat, tahun yang sulit. Mungkin hari ini kita kehilangan harapan. Tuhan, apakah aku mampu? Tuhan, apa aku bisa untuk melewatinya? Tuhan, apakah aku akan tetap aman? Apakah aku tetap baik-baik saja? Saudara, kalau tahun 2022 kita sudah bisa lewat, Tuhan yang sama, Dia tidak pernah berubah, dan kuasanya kekal untuk selama-lamanya. Seberat apapun langkah kita, sesulit apapun jalan kita di depan, letakkan pengharapan kita di dalam Dia. Dia tidak pernah gagal. Tuhan kita tidak pernah gagal. Dia sanggup untuk terus menolong kita semua. Saat ku tak melihat jalan-Mu, Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan, mari Engkau yang punya pengharapan.
selamanya. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami diteguhkan oleh firman Allah bahwa ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki kepastian, ada banyak hal yang tergoncang dalam segala segi kehidupan, tapi kami bersyukur bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu adalah sau yang kuat, yang menyebabkan kami tidak tergoncang, yang menyebabkan kami tetap kuat, bukan hanya bertahan tapi mengalami kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, firman Allah pagi ini, semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, pemain musik, singer WR, begitu juga dengan penari altar, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menyempatkan diri hadir. Kami percaya hari ini berkat-Mu turun atas kami. Kami diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa buat Ibu Gembala yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kansaras. Kami harapkan hari ini bisa kembali atau besok, tetapi Tuhan mendahului semua penanganan dokter. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sumber pertolongan, penyembuh yang sempurna. Sembuhkan, dan biar kiranya Ibu Gembala kuat. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami doakan juga buat Pak Diarto yang dirawat di Rumah Sakit Merah Putih. Tuhan tolong dia, lawat dia. Kalau kemarin hari dia harus mondok karena tensinya tinggi dan dia mengalami gejala stroke, tapi pagi ini kami doakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, pulih tekanan darahnya, sebuah saraf-sarafnya dibuka oleh Tuhan, dan biar kiranya Pak Diarto alami mujizat kesembuhan. Terima kasih. Hamba serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu dalam menjalani kegiatan mereka sepanjang minggu ini. Tuhan menyertai, memimpin, membawa mereka kepada hikmat Allah untuk menjalani hidup dengan penuh pertolongan Allah. Diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan, dilindungi dalam perjalanan. Damai sejahtera-Mu turun atas kehidupan mereka, kuat, sehat menjadi bagian umat-umat-Mu. Tidak ada pekerjaan yang tidak diberkati. Apapun, sekecil apapun pekerjaan, di sana berkat Allah sanggup untuk turun. Terima kasih Tuhan. Acara-acara kami ke depan mengakhiri tahun ini, Tuhan kiranya juga akan tilik memberkati umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir hari ini. Tuhan lawat mereka. Engkau kiranya jamah kalau mereka sakit, sembuhkan mereka. Yang sedang menghadapi persoalan, Tuhan tolong beri jalan keluar. Korban persembahan yang dipersembahkan, doa kami kembalikan dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Kedangkan tangan-Mu saudara, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera Allah, kasih sempurna melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan, penghiburan dan penghantaran Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup itu, kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Dan kiranya
berlimpah. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Katakan amin. Haleluya, selamat pagi